Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Rahayu, CGP Kabupaten Nganjuk, Angkatan 4. Di sini saya akan mengimbaskan materi yang sudah kami peroleh dari guru penggerak, yaitu terkait dengan budaya positif. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, sehat ya? Baik, terima kasih untuk kedatangannya dan perhatian dari teman-teman Bapak Ibu guru. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mensosialisasikan untuk ilmu yang mana sudah kita dapat dari kegiatan guru penggerak ya. Dan di sini untuk materi yang akan berusaha kita sharing atau berusaha kita imbaskan di sini antara lain adalah terkait dengan budaya positif. Saya yakin untuk budaya positif sudah sering kita lakukan dan sudah menjadi kebiasaan kita nih Bapak Ibu. Kalau menurut jenengan kira-kira contohnya apa sih budaya positif itu kalau untuk definisinya? Mungkin dari Bapak Ocim, monggo. Budaya positif itu apa sih? Ya, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu kita kembangkan di lingkungan sekolah gitu. Betul sekali. Iya. Contohnya, nopo bisa kalau yang sering kita lakukan? Mungkin kita saling setiap pagi itu bisa masuk ya. Ya, baik. Jadi untuk materi yang akan saya coba sharing, kita imbaskan untuk sharingnya terkait dengan budaya positif. Dari situ tuh beberapa poin yang akan kita sampaikan kaitannya adalah yang pertama adalah perubahan paradigma atau pola pikir. Kemudian yang kedua adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk bisa memajukan atau memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, nanti kita akan sampaikan untuk pembahasannya sudah ini ya. Kemudian yang poin selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Mungkin ini ada, saya yakin nanti banyak sekali ilmu baru yang mana bisa kita aplikasikan. Dan saya sendiri pun juga merasa itu sesuatu yang baru dan menarik, yang sangat penting untuk kita sebagai guru. Yang terakhir adalah ada namanya segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan mengupas lebih dalam terkait dengan beberapa materi ini tadi di event wisuda. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih, semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk sebelumnya atas segala perhatian yang sudah diberikan ya. Sesuai dengan janji saya kemarin bahwasanya hari ini kita akan menyambung untuk sosialisasi terkait dengan materi ataupun modul yang mana kita dapat dari program guru penggerak ya. Di sini untuk modul yang akan kita berusaha sampaikan di sini adalah kita mulai dari awal materi. Di sini untuk yang pertama, saya yakin semua sudah tahu. Ini gambarnya siapa ini? Halo. Ini gambarnya siapa ini? Bapak kita. Iya, Bapak kita Iya, ya. Bapak pendidikan kita. Iya, betul sekali. Mungkin ada yang tahu nama aslinya. Nama aslinya siapa ini? Suradi apa Suryadi? Suwardi Suryaningrat, ya. Raden Mas Suwardi Suryaningrat, betul. Jadi kita tahu beliau ini adalah seorang bapak pendidikan di negara kita, betul ya? Nah, baik. Di sini kaitannya apa dengan materi pada hari ini? Jadi pendidikan ataupun kurikulum nasional yang mana kita pakai saat ini dan mana diaplikasikan di dalam program guru penggerak itu menggunakan pola pikir yang beliau gunakan pada masa dulu di taman siswa dan kita pakai sampai dengan sekarang. Jadi di sini untuk yang pertama ada demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Nah, lanjut ya? Baik. Kita mengistilahi untuk dunia pendidikan itu adalah sebagai apa? Untuk dunia pendidikan, tempat di mana kita mendidik putra putri kita untuk menjadikan generasi bangsa yang cerdas, betul? Yang kita harapkan yang sesuai dengan keinginan undang-undang ataupun negara Republik Indonesia, betul? Nah, baik. Di sini ada definisi yang mungkin bisa sedikit menambah ya. Ini apa yang disampaikan sesuai dengan filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya pendidikan itu adalah
tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Saya yakin ini pasti. Nek ada pendidikan, berarti di situ adalah tempat disemainya benih-benih. Yaitu siapa? Peserta didik kita. Ya nggak Bapak Ibu? Oke. Apalagi kalau satu contoh itu adalah tidak hanya selingkup sekolah dasar saja, tetapi di semua jenjang atau di lini pendidikan, pasti itu sifatnya adalah mendidik, mengajar. Jadi di situ tujuan. Baik Bapak Ibu, ke slide selanjutnya ya. Di sini saya yakin mungkin sudah pada kenal ini. Siapa sih yang difoto ya? Ini mungkin agak ya ada ini ya. Jadi kadang-kadang pembelajaran yang kita berikan itu tidak perlu harus berupa pendidikan teori atau mungkin materi sesuai dengan apa kita, tetapi kadang life skill ataupun keinginan anak apa yang diinginkan itu kadang-kadang perlu kita fasilitasi. Nah, contohnya ini menggali potensi anak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Mereka berdua kemarin saya minta untuk memperbaiki meja dan kursi. Di situ kira-kira terlihat sederhana, tetapi apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Apa yang bisa kita pelajari? Satu, mungkin minatnya, apalagi? Bakat kita. Betul. Apa lagi? Kira-kira kalau mungkin di situ tidak di dalam kelas, apakah mungkin bisa membangun rasa nyaman juga? Mungkin tidak. Bisa. Ya bisa ya. Jadi kadang-kadang tidak melulu dia di dalam kelas pelajaran dan sebagainya, tetapi itu berupa life skill, itu bisa berupa keterampilan yang mereka miliki kita kembangkan. Itu masuk kepada menggali potensi, ya bisa. Kemudian selanjutnya, nah kalau ini sesuai dengan jurusan kita yang mana SMK untuk khusus daring pemasaran. Ini adalah salah satu bentuk praktek yang mana kita aplikasikan di dalam baik itu pembelajaran ataupun yang jelas nanti dipakai di dunia usaha, dunia industri. Ini contohnya adalah pembelajaran yang mana sesuai dengan tuntutan zaman. Saya yakin baik itu mungkin sekarang ataupun masih beberapa tahun lagi nanti sepertinya ini masih dipakai lagi ya, masih tetap dipakai ya seperti ini. Terkecuali mungkin nanti udah 20 tahun lagi lah, mungkin ada perubahan di dalam modernisasi. Mungkin nanti ada perubahan tidak seperti ini, tapi yang jelas masih kita bisa gunakan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian, nah, kita lanjut aja. Nah, untuk poin yang pada hari ini adalah terkait dengan budaya positif. Kenapa saya relate atau saya hubungkan dengan materi yang sebelumnya? Karena memang ini sangat terkait. Kalau kita bisa memiliki visi misi sebagai guru ya, yang mana di sini katanya adalah guru penggerak, tidak cuma mengajar tetapi juga mendidik dari karakter siswa itu sendiri. Yang mana kalau disesuaikan dengan kurikulum sekarang, kurikulum penggerak itu adalah tujuan akhirnya apa? Membentuk karakter atau sikap profil pelajar Pancasila. Ya betul sekali. Dan salah satu awal yang harus kita lakukan adalah menerapkan budaya positif di dalam pembelajaran. Itu ya. Jadi sebenarnya poin pada hari ini kita sosialisasi itu adalah poinnya adalah terkait dengan budaya positif itu. Baik, untuk budaya positif seperti yang saya sampaikan kemarin itu adalah definisinya kebiasaan-kebiasaan yang mana bisa kita lakukan. Kaitannya untuk apa? Untuk membentuk lingkungan ataupun komunitas atau budaya yang ada di dalam lingkungan sekitar kita yang bisa memajukan atau membentuk karakter-karakter yang lebih baik atau karakter pelajar Pancasila itu sendiri. Itu adalah contohnya untuk budaya positif. Kemudian aplikasinya seperti apa? Nah, kemarin ini saya kira juga di awal-awal saya sosialisasi ya, itu sudah saya sampaikan. Contohnya mungkin pada saat kita datang atau memulai pembelajaran, mungkin ada senyum, salam, sapa, budaya 3S itu juga masuk. Kemudian ada berdoa sebelum pembelajaran, kemudian ada kebiasaan bagaimana berbicara dengan teman, dengan guru, yang sering kita sampaikan berkali-kali ke anak-anak itu masuk pada budaya positif. Bahkan untuk saat kita masuk pada pelajaran, kita tepat waktu. Apakah itu kira-kira masuk apa tidak? Tepat waktu di dalam pembelajaran itu juga salah satu poin yang mana di situ bisa membentuk disiplin positif pada anak. Karena guru adalah contoh untuk anak, maka di situ yang ditiru adalah gurunya. Kalau gurunya disiplin, maka pasti siswanya akan mengikuti atau paling tidak mungkin merasa sungkan dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Nah,
sini ada sebuah teori ya, yang mana disampaikan oleh Stephen R. Covey ini terkait dengan stimulus respon dan teori kontrol. Yang dimaksud untuk stimulus respon ini adalah kaitannya dengan teori kontrol itu sendiri. Bagaimana kita mengelola karakter ataupun sikap dari peserta didik yang saya yakin di dalam setiap kelas ataupun setiap sekolah itu satu dengan yang lain pasti berbeda. Karena itu juga faktor daripada kodrat alamnya, pembawaan anak-anak itu sendiri pasti berbeda. Bagaimana kita bisa untuk mengontrolnya? Nah, ini ada teori ahli yang mana di sini disampaikan menurut Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, cara berpikir kita, kemudian skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Saya yakin bahkan saya sendiri juga menyadari kadang-kadang kita merasa kita itu sudah benar karena kita guru nih. Tapi ternyata pas kita menjalankan itu ternyata realisasinya sering sekali banyak komplain, banyak ketidaksukaan, banyak ketidaksetujuan, dan berakhir dengan apa? Bocah aras-arasan pasti ulang, bocah bolos, sering gaya ke toilet dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya satu bentuk ketidaksetujuan ya akan apa yang kita lakukan, yang mana kadang kita yakin itu benar. Jadi poin yang pertama kita rubah seharusnya adalah paradigma berpikir kita. Kita perlu melihat dari sudut pandang siswa atau peserta didik kita. Bagaimana kalau menurut kita menjadi mereka? Apakah itu kira-kira nyaman? Apakah itu kira-kira menarik? Nah, itu yang perlu kita perhatikan juga. Nah, kaitannya dengan stimulus respon, di sini ada ada pembandingnya. Nah, berupa teori kontrol, pandangan tentang dunia. Sebelah kiri di sini jangan bisa melihat ya. Sebelah kiri ada stimulus respon tentang dunia, kemudian yang sebelah kanan adalah tabel itu terkait dengan teori kontrol. Di situ bisa kita cek ya. Ada realitas kebetulan kita sama, kadang bisa berbeda. Semua orang punya pola pikir sama, bisa berbeda dan seterusnya. Nah, ada istilah itu yang paling bawah itu model berpikir menang kalah, itu bisa dimaknai dengan menggunakan dalam istilah Inggrisnya itu ada istilah win-win solution ya. Yang mana terkadang apabila ada suatu permasalahan pada peserta didik, kita bisa baik itu mengambil solusi yang menyenangkan atau memuaskan, baik itu untuk guru ataupun siswa. Itu untuk yang tabel yang terakhir itu ya. Baik. Bagaimana cara membuat murid disiplin dan seterusnya. Baik. Ya, kalau kita berpikir disiplin pasti kaitannya dengan tata tertib, teratur, patuh pada aturan. Dan juga biasanya adalah gandengannya adalah dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Nah, ini adalah menurut pemikir yang tadi ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan filosofi pendidikan, bahwasanya untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplinnya bukan dari mana-mana, tetapi dari internal siswa itu sendiri. Berarti iya caranya kita menanamkan jiwa disiplin kepada pribadi atau karakter masing-masing siswa itu sendiri. Nanti katanya ada di materi yang selanjutnya. Baik. Ini bahkan nggak cuma anak-anak, tetapi orang tua kadang juga seperti itu ya. Motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3 ya. Jadi yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan untuk hukuman atau takut dihukum ya mungkin. Kemudian kita melakukan sesuatu itu biasanya karena kita pengennya kita dapat sesuatu. Kadang mungkin aku mau seperti itu, soalnya aku dikasih ini kok. Kadang-kadang siswa kita juga seperti itu. Itu mungkin kita melakukan sesuatu karena ingin dirinya dihargai orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ada 3 poin tadi ya. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Bagaimana caranya? Oke. Daripada peraturan
itu ternyata sesuai dengan modul yang kita dapat, itu ternyata ada namanya keyakinan kelas. Satu contoh seperti ini. Pada saat kita mungkin ke mana ya, mungkin kita berjalan-jalan dan sebagainya, biasanya naik motor dan sebagainya, apa yang perlu kita pakai sebelum kita melakukan perjalanan? Jaket, betul. Kenapa sih kok perlu pakai jaket? Iya, karena angin. Terus kena angin kenapa? Masuk angin kan? Itu adalah kira-kira ada nggak aturan yang bunyi seperti itu? Kalau keluar kemana-mana harus pakai jaket. Terus kenapa kita pakai jaket? Itu di dalam diri kita, di dalam pola pikir kita sudah ada seperti itu kan? Kalau kita pakai jaket, kita akan lebih selamat. Apa? Karena apa? Ya kita nggak sakit, nggak kena angin, gitu kan? Itu namanya adalah keyakinan. Dan di dalam kelas kita harus menanamkan pola pikir untuk keyakinan kelas di dalam kelas kita, agar tidak cuma berupa peraturan yang ditegakkan, tetapi apabila ada pelanggaran, kalau itu sudah ada keyakinan kelas, maka ada rasa bersalah yang muncul secara otomatis karena dia melakukan kesalahan. Jadi bukan karena loh kita harus buat aturan kelas, nggak oleh ngeneng, kenapa kamu langgar? Nah itu bunyinya kan lebih nggak enak dibandingkan dengan iyo, aku kan sudah membuat aturan, sudah membuat keyakinan. Kalau seperti ini itu kita sepakati seperti ini. Nah itu akan jauh berbeda lagi dengan hasil yang didapat nanti. Baik. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 4 ya. Kebutuhan untuk kesenangan, kebutuhan untuk kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang. Kalau cinta ini saya semuanya mau ya. Meskipun makhluk yang tidak sempurna sekalipun dia butuh cinta dan kasih sayang ya. Kesenangan sudah pasti, semua manusia yang ada di bumi kadang terlupa dengan yang namanya kesenangan yang ada di dunia dan melupakan yang ada di akhirat. Aduh ya, dalam sekali itu. Tapi itu real dan kita kadang-kadang juga seperti itu. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Kita menguasai sesuatu gitu ya. Oke? Ada kebutuhan ya, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan pengakuan atas kemampuan dan sebagainya. Sebentar. Nah, ini ada satu poin yang mana ini saya kira perlu apa ya? Perlu saya imbaskan, perlu saya share ke teman-teman guru. Kadang-kadang kita merasa bahwasanya jadi guru itu paling enak ngasih nilai itu kalau apa? Kita merasa mudah meminta penugasan apabila apa? Apakah saat kita memberikan tugas kemudian anak-anak langsung mengerjakan langsung? Seringnya tidak kan dibandingkan dia. Terus yang bisa membuat mereka mengerjakan itu apa? Bagaimana? Harwan? Biasanya kayak gimana? Kalau anak-anak itu dimintai tugas itu langsung dikumpulkan apa ya? Enggak. Terus gimana dulu? Ada daerahnya. Saya kasih waktu, mungkin kalau tugasnya terstruktur kan ada beberapa hari atau minggu berikutnya baru kita kumpulkan itu. Itu namanya tugas terstruktur seperti itu. Tapi kalau untuk hari ini harus selesaikan, ya memang harus selesaikan. Oke. Tapi kadang kira-kira pernah nggak kalau meskipun itu terstruktur mungkin diselesaikan dalam 2-3 hari kemudian tetap nggak mengerjakan untuk sebagian anak tetap terjadi nggak? Ada. Terus itu kira-kira bagaimana mengatasinya? Solusinya seperti itu nanti berlangsung dalam apa itu nilai semester. Ini makanya saya yang belum mengumpulkan siapa saya tarik. Atau mungkin bahasanya seperti ini ya, mungkin yang lebih enaknya dan kemudahnya. Mungkin kadang saya juga seperti itu. Kalau kalian nggak mau mengerjakan, maka nilai semester kalian nanti ya terserah, berarti sesuai dengan keadaan. Bisakah seperti itu? Bisa. Ya. Jadi itu adalah salah satu contoh adalah posisi kontra guru sebagai seorang pembuat apa? Pembuat orang merasa bersalah. Ya Allah, aku sudah melakukan seperti ini. Masa guru ini kurang piye toh? Pernah enggak? Itu juga salah satunya membuat rasa bersalah, ingin memunculkan rasa bersalah kepada siswa. Ini menurut saya beberapa materi yang menurut saya menarik di dalam guru penggerak. Itu memang sering sekali terjadi dan kita temui di dalam realita lapangan. Dan ini yang sering kita pakai. Tapi sebenarnya ternyata itu bukan sesuatu hal yang bagus ternyata sebenarnya.
poin yang bagus itu adalah apabila kita mampu memunculkan keyakinan di dalam diri siswa. Apabila suatu penugasan itu adalah harus segera dilakukan karena dia memiliki keyakinan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Dan itu ternyata tidak begitu mudah untuk dilakukan. Jadi sulit ya ternyata ya. Banyak step atau banyak tahapan yang perlu kita lakukan. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan ya terkait dengan ini? Kita ingin apa ya? Kita ingin anak-anak mendengar kita, anak-anak memahami kita. Berarti apa yang perlu kita lakukan? Mungkin terkadang kita kurang dekat, kurang paham dengan psikologis atau kondisi siswa. Mungkin itu bisa nih Bapak Ibu. Kadang-kadang saya juga berpikir itu seperti itu. Mungkin kita kurang bisa memahami di posisi mereka. Jadi kita tidak bisa memandang atau memikirkan dari sudut pandang mereka. Menurut kita betul, menurut mereka belum betul. Nah, baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri untuk yang sosialisasi hari ini. Terima kasih atas segala waktu yang diberikan. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup Bapak Ibu. Monggo terkait dengan budaya positif. Ya ada, cukup. Cukup. Monggo. Bu, apa perlu anak-anak itu dikasih reward untuk penugasan? Oke, baik, terima kasih. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, pemberian reward itu ternyata juga masuk kepada salah satu langkah. Kalau menurut dengan mobil yang kita dapat loh ya, itu ternyata salah satu langkah yang mana di situ ternyata belum tepat Bapak Ibu. Karena memberikan reward itu ternyata bisa memunculkan seperti sebuah hukuman untuk anak. Mungkin ada miss di sini. Mungkin Bapak Ibu mungkin loh kok bisa jadi ribet, kok jadi hukuman? Mungkin seperti itu. Bahkan awalnya saya juga seperti itu. Loh, ribet, kita ngasih ribet tujuannya kan baik. Kok bisa jadi hukuman? Ternyata seperti ini Bapak Ibu. Saat kita memberikan hadiah kepada anak-anak untuk melakukan penugasan sesuai dengan waktu yang diberikan atau mungkin bahkan sebelumnya. Apabila pada satu waktu kita tidak memberikan, maka apa yang terjadi untuk anak tersebut? Dia akan merasa berkecil hati, putus asa dan kecewa. Dan itu bisa menjadi sebuah hukuman psikologis untuk anak. Ternyata menurut materi atau modul yang kita dapatkan itu seperti itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain lagi? Cukup ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya harap pembahasan untuk materi dari guru penggerak pada hari ini ya, bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa membantu sekolah kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ya? Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.